bukannya langsung bilang mau besok ngelamar, langsung jadi. Jadi dia bilang ke sini tuh langsung kenalan, langsung bilang mau nikah, ya udah langsung jadi besoknya. Apapun pokok persoalannya, baik Dausmini maupun Yunita Lestari memang memilih tutup mulut rapat-rapat. Bahkan dalam diamnya mereka berdua berharap keluarga, sahabat, dan masyarakat dapat memahami apa yang telah menjadi keputusan mereka. Dan Itu sama sekali nggak benar ada orang. Nggak ada. Perempuan ini perempuan. mencoba tertawa di atas kesedihan dan kepiluan lantaran rumah tangganya hancur berantakan. Seperti apa Dausmini dan Yunita menyiratkan adanya rasa, amarah, kebencian, serta kekecewaan. Dan seperti apa sibuknya Yunita saat melewati hari-harinya bersama sang buah hati tanpa adanya Dausmini. Ya pemirsa, insya Allah ternyata aku kejar-kejar, kirain mau kemana, ternyata dia ngajakin ke taman. Dia langsung mau main. Usia kehamilan memasuki bulan ke-7, apa yang membuat Arumi masih saja menyibukkan diri di kampus? Tak takutkah ia jika jadwal yang padat bisa mengganggu kehamilannya? Masih masuk jadwal, nanti tunggu yang dimaksud. Indra Bekti kunjungi artis senior Aminah Cendrakasih di saat kondisi Aminah belum mengalami perubahan. Dan seperti apa suksesnya David Foster saat bisa menghibur penggemarnya di kota Surabaya? Pemirsa, saksikan kisah selengkapnya yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Keputusan komedian bertubuh mungil Ahmad Firdaus mengajukan gugatan cerai kepada sang istri Yunita Lestari sampai kini masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya besar. Apa sebenarnya alasan Dausmini menggugat cerai istri yang selama ini tidak hanya menerima kelebihan, tapi juga kekurangan Daus? Benarkah keputusan besar untuk bercerai setelah hampir 3 tahun membina rumah tangga memang hanya gara-gara persoalan komunikasi saja yang membuat kaget serta kecewa banyak pihak termasuk keluarga besar Yunita, khususnya sang nenek yang sudah terlanjur sayang dan senang dengan sosok Ahmad Firdaus atau Dausmini. Terus lebih ke komunikasi kali ya, kan Karena udah dua-duanya satu sama lain udah sibuk gitu kan. Udah sibuk gitu. Jadi nggak ada udah susah ditemuin satu sama lain gitu. Ya keluarga sih sebenarnya kaget, tapi mau bilang apa, mungkin barangkali jodohnya udah nyampe di situ ya. Jadi ibu juga nggak bisa ngalangin. Supaya kalau pengen saya, doa saya itu kepengennya supaya dia rumah tangga yang bagus lah begitu, pengen panjang rumah tangganya. Ya karena dia ini mungkin ada apa ya, saya juga nggak ngerti juga. Saya sih udah syukur banget dah, saya udah girang sekali, senang sekali di rumah tangga Mas Daus itu. Sangat disayangkan jika gugatan cerai ini hanya gara-gara komunikasi yang belakangan ini tidak terjalin sebagaimana mestinya antara Dausmini dan Yunita Lestari. Selebihnya, Dausmini dan Yunita mengiyakan bahwa persoalan komunikasi itu muncul memang diakibatkan karena aktivitas keduanya yang belakangan sibuk bekerja masing-masing. Sebagaimana diketahui jika Daus memang disibukkan dengan aktivitas syuting sana-sini, sementara itu Yunita sendiri beberapa bulan terakhir kembali sibuk dengan aktivitas manggungnya sebagai penyanyi dangdut. Tapi mengapa Dausmini tidak mengakui jika kesibukan Yunita lah yang membuat komunikasi mereka belakangan ini menjadi terganggu hingga muncul ketidakcocokan? Benarkah jika keuangan keluarga Daus mulai menipis sehingga membuat Yunita kembali lagi menjadi seorang penyanyi dangdut? Atau justru Yunita rindu akan gemerlapnya panggung hiburan yang dulu pernah ia jalani? Kalau masalah itu enggak ya, sebenarnya sih gimana ya, toh juga dari awal juga Mami kan emang udah penyanyi gitu kan. Terus juga nggak ada sangkut pautnya dengan hal seperti itu, cuma karena emang kita tuh memang udah nggak cocok. Sebenarnya begini, seperti sudah kita jelaskan, kalau Yunita terjun ke
entertain itu kan sudah lama ya. Sebelum married dengan Daus juga Yunita itu sudah di-entertain ya. Sehingga menurut saya sudah bukan hal yang harusnya menjadi pokok permasalahan. Ya kalau saya sih berdoanya begini aja ya, karena saya juga ya sangat setuju kalau dia itu rumah tangga sama Daus gitu ya. Mudah-mudahan rumah tangganya manjang, tapi nggak taunya sampai di sini jodohnya. Jadi ibu harus bagaimana ya, namanya itu kan kita cuman bisanya berdoa, tapi kan yang di atas yang punya kuasa gitu. Seperti diketahui, Daus Mini mendaftarkan gugatan cerai talaknya di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat di pertengahan bulan Maret 2014. Tapi siapa sangka jika jauh sebelumnya Yunita lah yang ternyata justru terlebih dulu mendaftarkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Kota Depok. Lantas benarkah jika sebelumnya ada gugatan cerai ini, Daus dan Yunita terlibat pertengkaran hebat sampai Yunita lah yang akhirnya terlebih dulu berpikir untuk mengakhiri pernikahannya dengan Daus? Benarkah jika pertengkaran itu dipicu dengan niatan Yunita untuk kembali naik panggung? Tapi Daus menolaknya mentah-mentah hingga keributan besar tak dapat mereka hindari. Ya itu benar. Jadi 1 minggu sebelum Papi Daus masukin gugatan, itu aku memang masukin gugatan. Saat itu karena waktu itu belum ketemu apa ya, istilah titik terang permasalahan aku sama Papi. Waktu itu mungkin saat itu belum pakai kepala dingin, masih emosi. Jadi aku yang ngotot untuk ngegugat ya. Tapi pas setelah dibicarakan baik-baik, ketemu sama Om Januar, dijelasin baik-baik, dan akhirnya Papi setuju untuk biar Papi aja yang urus, karena Papi itu laki-laki, sebaiknya dia yang lebih bertanggung jawab ya untuk semuanya ini. Jadi akhirnya gugatan aku dicabut dan gantian Papi yang masukin gugatan. Karena gini, kalau laki-laki yang memasukkan permohonan talak cerai sepertinya lebih mudah dibanding istri yang menggugat cerai suami. Kabar lain yang cukup berhembus kencang di balik perceraian Daus Mini dan Yunita, selain kesibukan Yunita, adalah hadirnya orang ketiga di antara mereka. Namun di hadapan para awak media, keduanya dengan tegas menyangkal kabar itu. Tapi seperti apa pakar ekspresi wajah menelisik wajah Yunita dan Daus saat menjawab kabar tentang hadirnya orang ketiga? Apa yang membuat Yunita tak bisa menyembunyikan ekspresi marahnya saat pertanyaan tersebut dilontarkan? Benarkah Yunita terbakar api cemburu? Ada orang ketiga ya, maksudnya ada laki-laki lain. Itu sama sekali nggak benar ada. Perempuan ini perempuan. Yunita menampilkan ekspresi marah ketika ada penyebutan atau pertanyaan dari teman-teman media mengenai pihak ketiga. Ini bisa berarti beberapa hal, apakah dia terganggu dengan pertanyaannya karena memang tidak ada, atau juga bisa dilihat bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi entah pihak ketiga dari pihak Yunita atau pihak ketiga dari pihak Daus. Tetapi yang janggal dari tambahan di sini adalah ketika disebut seperti itu, Daus dengan serta-merta langsung mengalihkan menjadi sebuah bahan bercandaan. Beredarnya spekulasi ini disebabkan pada fakta akan proses kehamilan Yunita yang begitu cepat. Bagaimana tidak, bulan Juli 2011, Daus resmi menikahi Yunita, namun 5 bulan setelah menikah, yaitu Januari 2012 tepatnya, Yunita pun melahirkan putra kesayangannya itu yang digadang-gadang adalah buah cintanya bersama Ahmad Firdaus. Tidak, jadi penyebab perceraian mereka memang ketika menjalani hubungan rumah tangga ini saya melihatnya ada kemacetan komunikasi ya, kemudian ya masih sama-sama emosional karena mereka masih muda kan usianya ya, akhirnya ini menjadi puncak gunung es ya, dan itu mencapai puncaknya sekarang. Ya emang sebetulnya emang kita nggak tahu gimana ya, begitu aja tadi udah yang saya bilang. Ya gitu, nggak apa namanya gimana sih? Orang kita mah pertama dia kenalan ke sini, terus keduanya langsung bilang mau besok ngelamar, langsung besok langsung jadi. Jadi dia bilang ke sini tuh langsung kenalan, langsung bilang mau nikah, ya udah langsung jadi besoknya.
Apapun pokok persoalannya, baik Dausmini maupun Yunita Lestari memang memilih tutup mulut rapat-rapat. Bahkan dalam diamnya mereka berdua berharap keluarga, sahabat, dan masyarakat dapat memahami apa yang telah menjadi keputusan mereka. Dan